wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektifa Syakitri, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi dan teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran menyimak dan berbicara di kelas 6 SD. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya Sarifah ini sebagai moderator, dan di samping kiri saya Bintana Fauzia sebagai pemateri pertama, Disna sebagai pemateri kedua, Putri Widya sebagai pemateri ketiga, dan Novita Sari Tambah sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama, saya persilakan. Pengertian menyimak. Menurut Wadarnita, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menurut Darian, mengungkapkan pengertian menyimak sebagai berikut. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Sekian, saya kembalikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada pemateri pertama. Kepada pemateri kedua, saya silakan. Tujuan menyimak: 1. Menyimak untuk belajar. 2. Menyimak untuk menikmati. 3. Menyimak untuk mengevaluasi. 4. Menyimak untuk mengapresiasi. 5. Menyimak untuk mengkomunikasi. 6. Menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. 6. Menyimak untuk memecahkan masalah. 7. Menyimak untuk meyakinkan. Jenis-jenis menyimak: 1. Menyimak ekspresif atau extensive listening. 2. Menyimak ekstensif atau intensive listening. 3. Menyimak sosial atau social listening. 4. Menyimak sekunder atau secondary listening. Kembalikan pada orang. Terima kasih kepada pemateri kedua. Kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tahap-tahap menyimak. Yang pertama ada isolasi, identifikasi, integrasi, inspeksi, dan interpretasi. Pengertian keterampilan berbicara. Menurut Nurgian Toro pada tahun 1995, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil dalam berbicara. Terima kasih, saya jelaskan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri keempat, saya persilakan. Selanjutnya, tujuan berbicara. Menurut Dr. DKK, tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu 1. Menghibur, 2. Menginformasikan, 3. Menstimulasi, 4. Meyakinkan, 5. Menggerakkan. Faktor-faktor penunjang kegiatan berbicara. Faktor penunjang pada kegiatan berbicara sebagai berikut: 1. Kecepatan ucapan. Yang kedua, menempatkan tekanan nada, senti atau durasi yang sesuai. Ketiga, pilihan kata. Yang keempat, ketetapan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. Yang kelima, ketetapan sasaran pembicaraan. Terima kasih. Demikian hasil diskusi kami. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saudara Mila, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasari, saya perwakilan dari kelompok 6 izin bertanya. Dalam PPT halaman ketiga slide pertama terdapat tahap-tahap menyimak, yaitu ada 5: isolasi, identitas, integrasi, inspeksi, dan interpretasi. Pertanyaannya, menurut kelompok 9, jelaskan secara singkat kelima tersebut, pengertian dari kelima tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ermila. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Kepada Saudari Naomi, saya persilakan.
Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naomi Margareta. Di sini saya ingin bertanya di PPT yang kedua, halaman 2, itu ada jenis-jenis menyimak. Salah satunya menyimak ekstensif. Coba berikan satu contoh bagaimana itu menyimak ekstensifnya di dalam lingkungan sekolah ya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Naomi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, satu orang lagi. Kepada saudari Wanti, saya Pertanyaannya adalah metode apa saja yang dapat digunakan dalam mengajarkan pembelajaran menyimak dan berbicara di SD? kepada saudari Wanti, terima kasih kepada saudari Wanti untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Berikan kami waktu. Aku sebagai ada yang baik. Saudari Ermila yang akan dijawab oleh saudari Bintana. Kepada saudara saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hermila, yaitu jelaskan secara singkat pengertian dari tahap-tahap menyimak, yaitu pengertian dari isolasi, identitas, integrasi, inspeksi, dan interpretasi. Jenis-jenis menyimak yang pengertian menyimak isolasi, yaitu pada tahap ini sang penyimak mencatat aspek individual, kata lisan, dan memisah-misahkan dan mengisosialisasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi khusus. Begitu pula stimulus dan pengertian identifikasi, yaitu yang telah tertentu dapat dikenal tanpa suatu makna atau identitas pun diberikan kepada setiap butir atau menyatupadukan apa yang kita dengar, informasi lain yang telah disimpan dan direkam dalam otak kita. Inspeksi yaitu informasi baru yang telah kita terima, dikontrakan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Dan interpretasi yaitu yang kita secara aktif mengevaluasi apa-apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Sekian, terima kasih. Kepada saudari Mila, apakah dapat menerima jawaban dari kami? Kepada teman-teman yang ingin menambah atau menambah jawaban kami. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Nomi akan dijawab oleh saudari Risna. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nomi yang pertanyaannya, berikan contoh menyimak secara ekstensif di SD. Dilihat dari pengertiannya, menyimak ekstensif adalah menyimak yang dilakukan tanpa sungguh-sungguh atau secara kebetulan. Jadi contohnya yaitu dengan cara guru memberi rekaman puisi, lalu murid mendengarkan secara langsung atau kebetulan tanpa sengaja dapat menyimak secara langsung. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Kepada saudari Nomi, apakah bisa menerima jawaban kami? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Wanti akan dijawab oleh saudari Putri. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wanti yang pertanyaannya, metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak dan mendengarkan. Menurut kelompok
kelompok kami, metode yang cocok digunakan untuk pembelajaran menyimak dan mendengarkan SD yaitu metode ceramah. Karena metode ceramah itu di mana guru menjelaskan semua materi yang dipelajari tanpa melibatkan siswa, dan menurut kami siswa lebih cepat paham kalau guru itu langsung menjelaskan. Terima kasih. Pada Saudariwati, apa bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih. Kami akan membuka sesi kedua untuk tiga orang penanya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Satu saja. Pada Saudari Putri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Putri, perwakilan dari kelompok 1. Saya izin bertanya. Kegiatan menyimak dapat dilakukan di dalam kelas oleh guru dengan melibatkan siswa. Hasil dari kegiatan menyimak, setiap siswa dapat berbeda satu sama lain meskipun bahan simak itu sama. Jadi pertanyaan saya, mengapa terjadi demikian? Tolong jelaskan. Terima kasih. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya pada Saudari Tias. Baiklah, saya Tias Anggela yang bertanya. Dan halaman keempat yang tujuan berbicara, kan ada menggerakkan. Nah, pertanyaannya coba jelaskan apa yang dimaksud dengan menggerakkan. Pada Saudari Putri. Ini bertanya kepada kelompok 9. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara dalam pembelajaran SD? Baik, terima kasih kepada Saudari Godrum itu menjawab pertanyaan dari teman-teman, memberikan kami waktu. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan Saudari Putri yang akan dijawab oleh Saudari Novita Sari Tambah. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rizky Amalia Putri. Di mana pertanyaannya itu kegiatan menyimak setiap siswa dapat bergerak. Kegiatan menyimak dapat dilakukan di dalam kelas oleh guru dengan melibatkan siswa. Mengapa terjadi demikian? Menurut kami, dari kegiatan menyimak setiap siswa dapat berbeda satu sama lain. Meskipun bahan disimak itu sama, karena pemahaman setiap siswa itu berbeda-beda dan fokus masing-masing siswa juga berbeda. Secara sederhana, menyimak merupakan proses mengelola suatu bunyi bahasa yang ditangkap oleh indera pendengaran untuk menemukan suatu gagasan dan memberikan respon yang menjadikan hubungan dua antara pembicara dan penyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Apakah Saudari bisa menerima jawaban kami? Dan selanjutnya pertanyaan dari Saudari Tias akan dijawab oleh saya sendiri. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menggerakkan dalam tujuan berbicara? Maksudnya yaitu kegiatan berbicara untuk memobilisasi orang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pembicara. Kegiatan berbicara untuk menggerakkan pendengar diharapkan melakukan kegiatan seperti berbuat, bertindak, atau bereaksi seperti yang diharapkan pembicara. Apakah Saudari Cinta masih menerima jawaban saya? Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Saudari Godrun akan dijawab oleh Saudari Putri. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Godrun Ida. Yang pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbicara pada anak SD? Yang pertama yaitu guru membuat aturan tentang memberi komentar di kelas. Contohnya, setiap guru menjelaskan sesuatu dan setelah selesai pembelajaran, salah satu dari siswa itu harus memberikan pertanyaan. Yang kedua yaitu dengan cara lebih sering mengajak anak tersebut berinteraksi dengan guru. Contohnya, guru menjelaskan dan menanyakan kepada siswa mana yang belum paham, apa yang belum dimengerti. Kemudian lebih sering memberikan tugas tambahan yang mengharuskan siswa tersebut berbicara di depan kelas. Terima kasih saya berikan kepada moderator. Pada Saudari Godrun, apakah menerima jawaban
dari kelompok kami. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Itu kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang pada berbagai isu yang dimaksud dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. Berbicara dijadikan sebagai satu alat untuk mengkombinasikan gagasan yang disusun serta mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung apakah si pembicara memahami atau tidak, baik bahasa pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat ini bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias atau tidak. Baik, sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kepada teman saya ucapkan, kepada teman saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.